Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda tahun anggaran 2023. Ketiganya yakni Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Joni Haryadi Tabrani. Kemudian PPTK bernama Doni Iswanto dan juga kontraktor proyek Labkesda, Ahmad Basir, yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka pada Kamis 18 September 2025 kemarin. Mereka diduga memiliki peran penting terkait dugaan korupsi proyek Labkesda Kota Bengkulu yang menelan anggaran 2,7 miliar rupiah. Untuk informasi lengkapnya, terhubung bersama kita rekan Beta Misutra, jurnalis Tribun Bengkulu. Rekan Beta, silahkan informasi lebih lengkapnya. Baik, terima kasih Justina. Baik, Tribuners, kami kemarin pada hari Kamis itu Kejaksaan Negeri Bengkulu itu baru saja menetapkan sebanyak 3 orang tersangka terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan gedung Laboratorium Kesehatan atau Labkesda Kota Bengkulu pada tahun anggaran 2023 lalu. Ketiganya yaitu atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu atas nama Joni Haryadi Tabrani, kemudian ada PPTK bernama Doni Iswanto, dan juga terakhir ada kontraktor proyek Labkesda atas nama Ahmad Basir. Kemudian ketiga sendiri itu ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan sejak Kamis siang. Ketiga sendiri ditetapkan sebagai tersangka karena juga memiliki peran penting terkait dengan korupsi proyek pelaksanaan Labkesda Kota Bengkulu yang menelan anggaran kurang lebih sekitar 2,7 miliar. Ketiganya itu dibawa ke penyidik dengan menggunakan mobil tahanan dan sudah menggunakan rompi pada tadi malam, dan mereka sendiri ketiganya akan dibawa atau ditahan di rutan kelas 2B Bengkulu. Terkait dengan peran dari masing-masing tersangka sendiri itu sempat dijelaskan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tadi malam, di mana untuk proyek senilai 2,7 miliar tersebut itu mereka memiliki peran yang berbeda. Kepala dinas sendiri seperti Joni Haryadi Tabrani itu dianggap memiliki peran yang cukup krusial, di mana ia dinilai bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan proyek Labkesda tersebut, di mana dalam kapasitasnya Joni juga diduga lalai itu hingga proyek yang tidak selesai namun dana proyek tetap dicairkan 100%. Dan untuk peran dari PPTK proyek yaitu atas nama Doni Iswanto, dirinya itu disebut bertanggung jawab pada aspek teknis pelaksanaan termasuk juga pada proses pencairan dana proyek Labkesda tersebut. Mana Kejari sendiri menemukan adanya indikasi bahwa Doni ikut dalam memuluskan pencairan anggaran meskipun progres dari bangunan proyek Labkesda tersebut tidak sesuai dengan kontrak. Dan terakhir ada kontraktor atas nama Ahmad Basir yang berperan dalam pengerjaan fisik proyek yang diduga belum selesai namun diduga menyelesaikan pembangunan. Maksud saya diduga dia ini tidak selesai menyelesaikan pembangunan sesuai kontrak namun tetap menerima bayaran 100%. Dan terkait dengan hal ini sendiri, itu penyidik dari Kejari Bengkulu masih terus melakukan pendalaman dan masih ada kemungkinan akan ada tersangka baru terhadap kasus ini. Mungkin demikian dulu informasi sementara yang kami sampaikan dari Bengkulu, kembali ke Justin. Terima kasih informasi Anda rekan Beta Misutra. Kami nantikan informasi update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait melengkapi informasi Anda. Tim penyidik Kejari Bengkulu telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Labkesda pada Dinkes Kota Bengkulu tahun anggaran 2023. Video kan? Adapun ketiga orang tersangka tersebut adalah JH selaku PA pengguna anggaran, DI selaku PPTK, dan AB selaku pelaksana atau broker. Ketiga orang ini ditetapkan tersangka setelah penyidik menemukan 2 alat bukti yang cukup dan memenuhi syarat untuk tetapkan ketiga orang ini sebagai tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.